kita ngobrolin radiasi suara speaker ya. Dan biasanya radiasi suara speaker ini bisa membuat masalah terutama untuk gitar player ya atau gitaris ya. Nah, mari kita lihat contohnya dulu ya, nanti saya akan terangkan secara ilustratif ya. Ini band saya dulu main, aduh tahun berapa ya, 2017 kali ya ini, di Philadelphia Selatan, sedang ada festival sosis. Jadi di depan saya ini bakul sosis semua ini. Wah, enak-enak itu. Ini mainnya sampai kelaparan lah pokoknya. Gitu ya. Nah, ini kita lihat gitarisnya. Gitarisnya itu punya ampli di sini ya. Ditodong mikrofon ya kan, ada mic-nya ini untuk PA sistem utamanya nih ya ke pendengar, ke penonton dan pendengar. Nah, apa sih yang menjadi masalah kalau penempatan speakernya di sini gitu ya? Penempatan speakernya di sini. Berbeda dengan yang namanya stage monitor nih ya. Ini stage monitor ini. Lihat stage monitor. Stage monitor itu biasanya belakangnya punya segi 60 derajat, 30 derajat atau 45 derajat. Jadi muka speakernya itu bisa menghadap agak menyamping gitu ya, agak menyamping. Tapi gitar amp, bukan gitar amp ya, gitar kabinet gitu ya. Boxnya itu kan biasanya nggak punya sudut itu kan, biasanya itu kan cuma lurus saja gitu. Nah, ini biasanya menimbulkan masalah ini. Masalahnya apa? Biasanya gitarisnya itu ninggiin treble. Nah, ninggiin treble alhasil penontonnya di sini, penonton semuanya di sini itu mendengarkan hasil radiasi suara dari dari amplinya ini yang tajam karena banyak treble-nya. Karena apa? Dia tidak kena treble gitu ya. Sekarang mari kita lihat ilustrasi radiasi suara dulu ya. Mari kita lihat dari sini. Nah, ini ada sebuah speaker ya. Ada sebuah speaker. Ini bolanya itu biasanya speaker seperti ini tuh ya, apa yang sering disebut point source ya. Source itu adalah sumber, dalam artian sumber suara. Point itu adalah titik. Jadi sumber suaranya itu dari titik yang membesar seperti bola gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa speaker ini mempunyai radiasi bola ini adalah radiasi suaranya ya. Tapi di frekuensi berapa? Treble-nya, bass-nya, itu gimana? Itu radiasinya berbeda. Nah, yang radiasi bola ini tuh biasanya untuk frekuensi rendah. Jadi dia meradiasikan suara kemana saja. Tapi untuk frekuensi menengah dan tinggi, itu biasanya terfokus di depannya. Ini yang elips ini ya. Ya, lingkaran elips ini, nah itu di depan. Nah, biasanya itu terfokus di depan. Ya, nah itulah kenapa kalau 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 pembaca dan pendengar itu memperhatikan, biasanya itu yang namanya subwoofer ya, wah yang dong 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 bass itu bisa disembunyikan di bawah meja, bisa ditaruh di belakang kursi, suaranya nggak apa-apa. Atau malah bisa didengarkan dari belakang speaker. Dari belakang speaker didengarkan ya oke aja gitu. Tapi kalau speaker biasa nggak mungkin dong, masa speaker biasa mukanya dihadapkan ke dinding, mukanya dihadapkan ke atas, kan nggak mungkin. Mukanya kan harus dihadapkan ke kita supaya kita bisa mendengar suaranya. Itulah kenapa ya, karena radiasi suara frekuensi menengah dan frekuensi tinggi itu biasanya terfokus ke depan saja. Ya, ke depan saja. Ya. Nah, masalahnya di mana ya kalau begini? Nah, masalahnya itu ya, jadi speaker ini ya, kalau ini cewek ini misalnya gitarisnya ya, dia itu meradiasikan suara seperti bola untuk frekuensi-frekuensi rendah ya, biasanya di bawah 1000 Hz ya, biasanya di bawah 1000 Hz gitu kalau yang mau lebih teknis. Itu bisa meradiasikan kemana saja, tapi high frekuensinya di atas 1000 Hz itu biasanya, wah kalau cuma berdirinya dekat sini ya ke dengkulnya. Dengkulnya yang dengar high frekuensinya. Alhasil apa? Kalau seandainya cewek ini sedang main gitar, ya, wah dia kan pasti ngecat EQ-nya, distorsinya, dan macam-macam ya. Nah, alhasil apa? Waduh, ini kok agak mendem ya. Apa yang diakibatkan ya? Akibatnya menaikkan treble, menaikkan mid, menaikkan distorsi, gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi untuk pendengar yang jauh di sini? Ini kan radiasi, ibaratnya ada titik di sini dan dia meradiasikan makin besar, makin besar, makin besar, gitu ya, membesar. Untuk orang yang lebih jauh, dia akan mendengar semuanya ini di depan
panggung atau di depan ampli ini ya, itu akan mendengarkan semuanya gitu. Jadi kadang suara gitarisnya itu terlalu tajam, pekak gitu ya, pekak, sakit, atau kadang orang bilang aduh itu kenceng amat sih gitar listriknya gitu ya. Padahal untuk gitarisnya ini ya kencang sih pasti kencang ya, tapi tidak pekak gitu loh. Karena apa? Dia itu tidak terlalu mendengar mid sama high-nya ini meleset gitu loh, meleset. Alhasil apa yang terjadi di sini ya? Penontonnya di sini seandainya dia menaikkan treble-nya, seandainya dia menaikkan treble-nya, semua orang yang di sini ya karena ini kan menyebarkan suaranya semakin membesar, 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 membesar gitu ya. Semua orang di sini ya mendengarkan treble-nya dia kenceng, mungkin lebih cempreng gitu ya. Mereka mendengarkannya lebih cempreng, tapi gitarisnya enggak mendengarkan cempreng. Mungkin buat gitarnya udah pas, tapi untuk orang yang di depannya jadi cempreng. Nah, bagaimana dengan mikrofon ini yang mengambil suaranya dengan jarak dekat? Ya jelas dong menjadi cempreng sekali gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui radiasi suara speaker itu bagaimana, supaya sebagai gitaris kita bisa mendengarkan apa yang terdengar dari amplinya ini juga, kayak gitu loh. Nah, seandainya amplinya itu dibuat menghadap ke atas ya, atau ditinggikan gitu ya, tinggikan. Nah, nanti dia bilang apa? Waduh, ini sakit amat ini di kuping, ini kok cempreng amat. Lah ya iya, tadi ditaruh di bawah, ditinggiin treble-nya. Tapi kan nggak dengar seperti itu. Nah, begitu dinaikkan langsung mendengar seperti itu gitu ya. Seharusnya memang seperti itu. Seharusnya di setnya itu ya di mana gitaris bisa mendengarkan keseluruhan output atau keluaran dari box itu gitu ya, dari kabinet itu, dari ampli itu gitu ya. Jadi di sini kita melihat ya bahwa kalau speaker ditaruh di lantai dan dihadapkan lurus saja ya yang dapat mid sama high-nya ya dengkul kita saja, atau kalau jaraknya jauh ya, jaraknya jauh dia sudah mulai menyebar gitu ya, menyebar. Nah, asiknya ada yang namanya gitar stand ya, gitar stand bisa dibeli, sudah komersil banyak gitu ya. Dimana gitarnya ini biasanya tingginya sekitar berapa ya, 50-60 cm lah ya, terus ada akan naik 20 derajat, 30 derajat kayak gitu. Nah, ini kalau pakai ini jarak dekat 1 meter 2 meter kayak gitu, nanti dia masih menyebarkan suara ke ruangan ya kan, masih menyebarkan suara ini kan, masih menyebar ke sini dan ke atas gitu ya. Jadi orang-orang jauh juga pasti mendengar jelas. Dianya sendiri sebagai gitarisnya bisa mendengarkan jelas juga. Justru apa yang didengar penonton akan sama apa yang didengar gitaris. Itu kan kunci utamanya. Itu kunci utamanya di situ. Gitu ya. Jadi perlu diketahui ya, radiasi penyebaran suara speaker itu sangat penting untuk diperhatikan, bahwa mid sama high itu biasanya terfokus ke depan gitu ya. Dan itulah kenapa yang namanya floor monitor atau stage monitor ya untuk musisi ini selalu ada sudut 30 atau 60 derajat atau 45 derajatnya, supaya dia bisa menghadap ke atas gitu ya. Karena nggak mungkin dong ini diharapkan ke depan, nanti yang denger mid sama high-nya siapa dong? Nah, semuanya orang dengernya mendem semua kayak gini, ntar mintanya, oh ini treble-nya nggak ada ini ya, speaker gitu. Ini juga berlaku untuk keyboard M ya, keyboard M untuk musisi yang pakai yang keyboardnya pakai keyboard M ya, hati-hati kalau ditaruh di belakang, misalnya di belakang kotak seperti ini, itu menghadapnya kemana gitu. Kalau menghadapnya ke bawah kursi ya waduh, dengkul lagi yang denger mid sama high. Alhasil apa kalau misalnya saya taruh ya amplinya di bawah saya gitu ya, alhasil apa, wah kok nggak kenceng ya, dikencengin, wah ntar jadinya tajam atau kenceng sekali gitu loh. Atau ntar kalau treble-nya dinaikkan ya jadinya kebanyakan treble juga gitu loh. Nah, itulah salah satu apa ya, alasan kadang ya di stage suaranya udah bagus, tapi kok di rekaman kok aduh kok jadinya nggak bagus ya, nggak sesuai apa yang aku dengar di panggung gitu ya. Jadi itu adalah hal kecil untuk mengerti radiasi suara. Seyogianya setiap musisi seharusnya mendengarkan speaker monitornya mereka masing-masing seperti orang lain akan mendengarkan suara yang dihasilkan dari instrumennya masing-masing ya. Jadi pastikan kita sebagai musisi tidak mendengarkan mid high-nya ya, atau menengah sama frekuensi menengah sama tingginya pakai dengkul ya. Pastikan kita bisa mendengar itu dan di dalam radiasi speaker itu. Semoga videonya bermanfaat.